usulan dan terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan semuanya kepada Hakim Konstitusi. Atau langsung bertanya? Saudara, kalau dari apa yang disampaikan tadi permohonan, sebenarnya masalahnya simpel. Pertama, Mahkamah Konstitusi itu pernah berjaya dihargai orang karena bisa mengatasi yang hampir tenggelam, bisa menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang tidak boleh, sehingga menjadi tempat pengetahuan tetapi juga dari praktisi hukum dan pengadilan dan berbagai negara. Jadi sekarang ini berani mau apa tidak mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa ini kalau kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Menurut peradaban kita, kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meralihkan kembali keyakinannya, itu aja kalau saya materinya dan jelas. Sebetulnya disampaikan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah sangat jelas. Tadi ketika masuk, mengapa melakukan begitu jomplang 40%? Tapi Pak Mahfud dan Pak Ganjar sudah mengatakan ini bukan soal keamanan, ini soal demokrasi. Bagaimana kita menyelamatkan demokrasi? Bagaimana kita menyelamatkan republik? Satu suara pun itu harus dihormati. Kedaulatan rakyat itu adalah kunci buat semua proses pemilu dan pilpres. Kita tidak boleh menafikan bahwa banyak suara-suara yang dikorbankan, banyak suara-suara yang tidak mendapat kesempatan untuk dihitung, atau banyak juga suara yang digelembungkan. Semua ini bisa dibereskan dan Mahkamah Konstitusi adalah penjaga konstitusi yang mesti mengamankan konstitusi sekaligus mengamankan demokrasi supremasi. Masa depan kita tergantung pada kearifan dan kebijaksanaan dan sikap negarawan dari Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia tidak boleh mundur ke belakang kalau bisa kita menjadi negara nomor 1 di dunia dalam negara demokrasi. Inilah mimpi kami sebagai bangsa, mimpi kita semua. Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi menjadi terus selamat. Ya. Mungkin itu saja tambahan. Terima kasih. Alasannya sudah kami kemukakan dengan cukup jelas. Jadi bukan pemilu ulang, tapi pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Kami tadi mendalilkan antara lain, tapi saudara bisa baca di permohonan PHB Komisi Umum dan juga bisa melihat semua rekaman. Kita ini kan melihat pelanggaran SKM struktur sistematik dan masif. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan nepotisme yang melahirkan isu. Nah, kami dibahas atau turunan dari nepotisme dan isu power itu adalah intervensi kekuasaan, penyalahgunaan bansos, kriminalisasi pejabat yang tidak mengikuti perintah dari kekuasaan, dan banyak lagi. Kita melihat baliho diturunkan, kita melihat Pak Ganjar memang tidak bisa tampil dalam acara itu. Kita melihat algoritma kekuasaan yang mengirim pemilih ke TPS, tapi tidak punya kebebasan. Ini absurd, sangat absurd untuk negara. Tapi dari sebuah algoritma kekuasaan kemudian masuk ke algoritma IT yang melakukan penggelembungan suara dan hal. Nah mungkin itu sedikit saja jawaban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.